Walaupun mungkin mamanya kan pinjam sana sini, ikutin perdamaian, tapi kan ternyata krisnya diperpanjang sampai detik ini untuk besok sidang. Kami telah memberikan kompensasi ya, itu sebesar 150 juta. Kami telah memberikan kompensasi ya, itu sebesar 150 juta. Dan harusnya perkara ini harus segera dihentikan di tingkat penyidikan harusnya ya. Tapi nyatanya perkara ini sampai juga masuk pengadilan. Mamanya itu kecewa benar. Kecewanya banget. Ya. Perdamaian dengan bergaya di Hotel Borobudur, tapi anaknya diperpanjang. Perdamaian tanggal 8 diperpanjang tanggal 9. Coba media bisa lihatlah sendiri gitu aja. Jadi kadang jadi mamanya tuh kecewa iya, bingung iya. Yang mungkin yang tadi kita bilang ya, perdamaian sudah, ganti dana sudah, dan kita perdamaian yang tadi kita bilang bergaya kan, mamanya jujur kecewa iya. Walaupun mungkin mamanya kan pinjam sana sini, ikutin perdamaian, tapi kan ternyata krisnya diperpanjang sampai detik ini untuk besok sidang. Proses yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya sudah berakhir ketika sudah di Kejaksaan P21. Namun, fakta peristiwa hukum ini akan kita bawa nanti ke persidangan untuk menjawab yang kata rekan-rekan wartawan tadi. Kok ini kan delik umum, kenapa mesti dipersoalkan? Nanti di pengadilan lah tempat kami mempersoalkannya. Itu delik murni ya itu. Jadi nanti untuk sebagai pertimbangan di sidang pengadilan ya. Lihat aja bagaimana nanti gitu. Kemarin memang kita udah cukup bicara sama dia dan dia janji untuk kita semua bahwa dia akan merubah gitu kan. Tapi ya itulah manusiawi. Selama dia memang sakit, kita rumah sakit tuh welcome untuk terus menerima gitu. Jadi harusnya dia sadarin itu. Di luar mungkin lebih jahat. Mungkin karena dia memang udah nggak mampu untuk mengendalikan. Seharusnya dia tahu bahwa kalau ada hal-hal yang dia nggak bisa kuasain, dia masih ada tempat untuk penyembuhan. Tergoda lah boleh dibilang, kayak orang kepengen lagi masuk ke situ. Seharusnya Muhammad tahu bahwa jalannya itu bukan kembali ke situ, tapi kembali ke rumah sakit. Dari hasil pengembangan dan hasil penggeledahan terhadap 2 orang ini ditemukan barang bukti berupa yang diduga sabu itu adalah 0,33. Satu klip lagi ditemukan di dalam bungkus rokok yang ada di saku tersangka ini. Kecolongan lah, karena kondisinya juga Muhammadnya sendiri lagi nggak di rumah dia. Sedih yang jelas, sedih, cuma shock juga yang jelas. Kita juga keluarga juga kaget ya dengar itu ya, karena itu nggak ada di rumah semuanya. Kalau masalah Umi tercoreng, kalau menurut saya ya, Umi nggak bisa mengawasi, apalagi ini posisinya kan mantu ya, nggak bisa lah mengawasi 24 jam aktivitasnya mereka kan begitu.
waktu Dawiyah bilang ribut, saya juga nggak berani masuk ke dalam ributnya karena apa dan sebagainya. Yang saya pikirkan secara bijaksana adalah saya tackle dulu untuk dia bisa menerima ini dulu. Kalau nanti saya masuk sama dia ke persoalannya kan takutnya dia lebih terguncang lagi. Kalau masalah keributannya memang benar-benar kita nggak tahu dan sampai saat ini juga saya masih belum mau menanyakan soal itu. Nanti insya Allah tentunya Dawiyah atau Muhammad sendiri mungkin yang lebih berhak untuk bicara masalah persoalan mereka sendiri. Kalau dibilang belum sembuh, dia udah selesai. Artinya, kalau masalah narkoba itu kan adiksi ya. Adiksi itu nggak bisa kita bilang sembuh total. Keprihatinan kita semua ya. Karena seperti kita ketahui bersama bahwa suaminya Dawiyah ini baru saja menjalani proses rehabilitasi secara lengkap. Di mana pada Agustus kemarin dia sudah dinyatakan tidak memerlukan rawat jalan lagi secara hukum. Untuk seseorang itu bisa pulih, saya katakan pulih ya, bukan sembuh. Karena kalau di nafsa itu terkena kata pulih. Seseorang itu pulih dari pengaruh nafsa ini sebenarnya ada 3 faktor. Yang pertama adalah faktor keinginan daripada dirinya sendiri. Kedua, faktor daripada keluarga dekat. Ketiga, baru faktor lingkungan teman-temannya. Nah, kalau saya melihat dia sampai jatuh lagi, berarti ada sesuatu. Pertama, faktor faktor diri sendirinya belum terlalu kuat, faktor lingkungan, faktor keluarganya juga miss nih dalam arti ini, sehingga faktor lingkungan teman-temannya bisa masuk lagi. Dawiyah shock, makanya dia juga masih belum ketemu sama siapa-siapa kita lagi. Artinya dia harus tenang dulu lah, gitu. Kita juga amankan dia seperti itu. Oh enggak, Dawiyahnya aman. Artinya Dawiyah juga posisinya tidak lagi ada cekcok lah antar mereka gitu. Dan suaminya itu lagi nggak di rumah. Semua ini Allah yang punya. Jadi saya nggak bilang, Dawiyah, kamu cerai ya sama Muhammad dengan kajian. Itu nggak boleh saya mengatakan itu. Justru saya memberi kekuatan, ya Allah. Nanti tinggal kesananya Kembali kepada Allah. Dan Allah lagi yang ngatur bagaimana yang terbaik. Karena kan Muhammad ini posisinya kan mantu ya. Artinya keluarganya mereka yang ngurus, bukan kita. Nah, jadi kita nggak tahu persis kalau ditanyain itu ya. Kan saya bilang, saya kalau tanpa pertolongan Allah mungkin semua teman-teman bilang, ya Allah Elvi, kalau aku nggak tahu aku stroke Elvi gitu kan. Semua rasa kan datangnya dari Allah. Rasa sedih, rasa senang, rasa bahagia, rasa cemas datangnya dari Allah. Ya alhamdulillah Umi selalu bisa menghadapi semuanya dengan ya sedih tapi nggak dalam. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.